3 port LAN. Yang kuning ini WAN, 2 LAN orange. Ini power. Nah, ini modelnya depannya tuh. Kenapa sih gue milih ini? Karena ini modelnya tuh klasik. Bukan klasik sih, kayak mewah gitu. Jadi buat pelanggan juga nggak malu-maluin gitu. Dibandingkan dengan merek-merek Tenda atau Deling, lebih baik gue ini gitu. Karena cantik gitu, estetik. Tuh. Nah, di sini ada lampu indikator. Oh, ini ada tombol reset. Ini ada WPS nih, dipencet nih. Tuh. Ada LAN 1, LAN 2, WAN, WiFi, CPU. Oke, friend, balik lagi dengan gua, Panji. Oke, gua pengen nge-review nih, unboxing dulu ya. Gua pengen unboxing produk Totolink. Nah, produk Totolink tipe berapa sih? Nah, ini dia nih. Nah, produknya Totolink N200RE. Nih, ini dia Totolink N200RE. Nah, Totolink ini yang gue pakai ke klien-klien gue sekarang. Ya, masih kecil sih klien gue sih, masih dikit. Baru ada 9. Nah, ini yang ke-10. Ini unit yang ke-10. Jadi, sebenarnya udah setting PPOE, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan ada pelanggan baru, gue tinggal masangin router ini doang. Gue tinggal nyeting rotik di secretnya PPPoE, terus tinggal nyari PPOE nya gue di sini gitu. Nah, ini router yang ke-10. Nah, yang sebelumnya itu udah gue pasang-pasangin. Nah, tinggal kardusnya doang nih. Tuh, kardusnya tuh. Itu kardus Totolink semua N200RE. Nah, ini rack server gua. Nah, rack server gua nanti gua review lagi nih. Oke. Kita lanjut ke pembahasan Totolink dulu. Nah, kenapa sih gua milih Totolink ini? Nah, Totolink ini udah kecil, imut, dan dia ya fiturnya banyak. Gitu, fiturnya banyak. Bisa 4 multi SSID. Jadi dia bisa satu router ini dia bisa ada 4 SSID, 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Tambahannya sih 4, berarti 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu yang gue demen. Terus dia bisa mode PPPoE, access point gitu. Nah, lebih lengkapnya lagi nih gue bacain nih. Ini Totolink 300 Mbps wireless and router. Nah, ini nih hardware-nya. Hardware interface-nya 2 kali 100 Mbps LAN port, 1 kali 100 Mbps WAN port. Jadi LAN-nya ada 2 100 Mbps, WAN-nya ada 1 100 Mbps. Power supply-nya 9 volt DC 0,5 ampere. Antenanya 2 eksternal antena. Banyak 1 reset, 1 WPS button gitu. Dimensinya 9 kali 80 kali 25 mm gitu. Jadi hampir 10 kali 10 kali 3 cm. Wirelessnya 11 BGN. Data rate-nya 2,4 GHz up to 300 Mbps. Wireless security-nya, nah ini wireless security-nya ini banyak nih. Ada web, ada WPA PSK, ada WPA 2 PSK. Nah, sebelumnya gue nge-review D-Link DIR 612 itu. Nah, di bawah bisa cek. Itu wireless security-nya tuh kalau nggak salah ada 2 doang keamanannya. Nah, kalau di sini enak nih, ada 3, jadi lebih aman lagi gitu. Nanti yang biasa gue pakai sih ini WPA 2 per PSK gitu. Nah, di kanan ada, nah ini dia nih. Kalau produk Totolink itu selalu mempromosikan produknya sendiri, produk yang lainnya gitu, model-model dia sendiri. Nah, ini ada PHC nih, ada USB gitu. Ini di belakang atas. Nah, ini belakangnya nih, smart device. Nah, jadi kayak begini nih.
Tuh, ini dia ngambil Xiongxing Electronic Shenzhen, tapi made in Vietnam, tapi dari sini, dari Cina, gue nggak tahu deh. Nah, ini dia nih yang versi 4. Nah, kalian kalau beli jangan versi 5. Kalau di bawahnya 4 itu masih bagus, tapi kalau udah versinya versi 5, versi terbaru, itu SSID-nya itu cuma ada satu. Kalau di sini kan ada 4 apa 5 gitu tambahannya. Jadi dia bisa, satu router ini bisa memancarin 4 SSID atau 5 SSID dah, gua nggak tahu. Gitu. Nah, kalau lu versinya versi 5, itu cuma bisa satu SSID, jadi satu doang, satu nama doang, nama wifi-nya doang satu. Tapi kalau versi 4 dan di bawahnya, itu nama wifi-nya itu bisa ada munculin 3, bisa dimunculin 4 gitu. Tapi dalam satu router gitu perbedaannya. Nah, gue pengen langsung buka nih. Gue buka. Ini sebenarnya sih udah gue buka, udah gue setting mode PPPoE. Nanti gue review kecepatan dan kestabilannya. Oke, nah ini dia nih. Enaknya Totolink itu ada buku garansinya. Buku garansi ya, gue sih nggak terlalu pentingin garansi sih, tapi buat jaminan aja. Nah, ini ada Quick Installation Guide, jadi instalasi cepat, buku instalasi cepat, panduan instalasi cepat. Oh, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya, ini Indonesianya. Kalau kalian kurang mengerti, lebih baik baca ini dulu. Konfigurasinya nih, passwordnya admin kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan kalian belum habis di reset langsung konekin, biasanya langsung minta ganti inian, ganti password ini gitu. Nah, gua kasih tahu lagi nih, kalau kalian nyeting Totolink nggak tahu alamat IP addressnya, itu kalian tinggal ketik di sini aja nih, ketik di Google, tapi dengan menggunakan wifi ini, tapi jangan dikonekin internet dulu. Tapi kalau dikonekin internet nggak apa-apa sih. http totolink.net. Nah, itu sama aja kayak IP address gitu. Jadi kalian buat nyeting doang. Oke. Nah, di sini ada unitnya. Unitnya ini kecil. Nah, ini yang gue demen nih, kecil, imut-imut. Nah, 3 port LAN. Yang kuning ini WAN, 2 LAN orange. Ini power. Nah, ini modelnya depannya tuh. Kenapa sih gue milih ini? Karena ini modelnya tuh klasik. Bukan klasik sih, kayak mewah gitu. Jadi buat pelanggan juga nggak malu-maluin gitu. Dibandingkan dengan merek-merek Tenda atau The-Link, lebih baik gue ini gitu. Karena cantik gitu, estetik. Tuh. Nah, di sini ada lampu indikator. Oh, ini ada tombol reset. Ini ada WPS nih, dipencet nih. Tuh. Ada LAN 1, LAN 2, WAN, WiFi, CPU. Oke. Nah, ini segel. Void remove. Oh. Jadi kalau ini segel rusak, garansinya hilang. Oke. Ya, lumayan sih, cakep sih. Gue sih nggak ngincer murahnya dari Totolink ini. Gue ngincer ini tuh, modelnya cakep dibandingkan dibandingkan merek Tenda atau apa. Kalau Tenda mah gue jadiin mode hotspot di tiang. Kalau ini gue buat di rumah klien gitu. Nah, dapat apa lagi nih? Nah, lu dapat adaptornya. Adaptornya ini berapa? Adaptornya ini 5 volt 0,5 ampere 9 volt 9 volt 0,5 ampere. Oke. Totolink made in Vietnam. Nah, lu dapet ini lagi nih, kabel LAN. Nih, ini enaknya lagi Totolink, kabel LAN-nya ini full tuh 8 pin.
Kalau misalkan kabel LAN tenda, deling yang gua review di bawah nih atau di atas ini, itu kabelannya cuma 4 pin. Itu 4 kabel doang, jadi nggak support PoE. Kalau ini bisa support PoE. Oh ya, BTW. Ini juga full pin. Ya. Tuh, 8 pin. Kalau tenda itu cuma 4 pin. Jadi ini bisa dimodif PoE juga. Jadi gue masukin ini begini, sekaligus ada powernya, nggak usah pakai adaptor. Itu gue sih pernah modif gitu, tapi ntar linknya ada di deskripsi. Nah, jadi keuntungannya itu, ini bisa gue modif juga. Jadi gini nih, gue bisa ngambil listrik ini tapi nggak pakai adaptor gitu loh, nggak pakai adaptor, dengan cara pakai ngandelin PoE ini gitu. Oke, nanti untuk review lengkapnya lu bisa cek di deskripsi ini, apa enggak di sini nih. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke, bye bye.